Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang Moodle atau kita singkat dengan Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Bersama kami dari Pakarpedia. Ya, tentunya Bapak Ibu telah mengetahui ya banyak sekali learning management system yang selama ini cukup populer digunakan tentunya untuk pembelajaran jarak jauh, kemudian pembelajaran-pembelajaran berbasis internet sebagai tools untuk menjembatani antara guru dengan siswa. Nah, salah satunya adalah Moodle. Moodle ini sama ya untuk pembelajaran jarak jauh ini cukup tepat, cukup cocok sekali ketika digunakan untuk itu. Prinsipnya adalah sosial konstruksionis pedagogi. Artinya Moodle ini dibuat dengan sudut pandang siswa ya. Jadi sudut pandang pengembangannya adalah kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik atau siswa. Jadi tidak lagi bersumber dari guru, tetapi fokus di pemenuhan kebutuhan belajar dari seorang siswa. Maka istilah ini yang diambil oleh Martin Dogiamas sebagai penemu dari Moodle ini di tahun 2002. Oke. Nah, mengapa banyak orang memilih Moodle? Yang pertama adalah ini sangat cocok sekali ya digunakan untuk tools untuk pembelajaran jarak jauh karena memang memiliki fitur-fitur yang diarahkan ke sana ya, ke pembelajaran jarak jauh. Jadi cukup lengkap sekali. Bahkan sampai ada plugin untuk teleconference dan tentunya ini sangat mendukung sekali. Yang kedua, ini mudah diinstal ya pada server yang mendukung PHP. Di sini tentunya berbeda dengan beberapa LMS yang lain, misalkan di Schoology atau di Edmodo. Nah, di sini bisa kita install di server masing-masing setiap instansi. Jadi cukup kompatibel dan cukup fleksibel ya untuk digunakan. Kemudian yang ketiga adalah hanya membutuhkan satu database. Bisa menggunakan yang MySQL. Jadi cukup efektif di sini. Selanjutnya adalah menampilkan penjelasan dari pelajaran yang ada dan pelajaran tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut ada apa di dalam Moodle ya, mulai dari pembuatan kategori kursus, kemudian kursus baru, dan itu bisa kita setting ya, apakah bentuknya topik ataukah mingguan dan seterusnya. Jadi benar-benar memberikan ruang untuk eksplorasi ya dari seorang pengajar agar kebutuhan dari siswa itu bisa terpenuhi. Kemudian support untuk Moodle di sini mampu ya mendukung 1000 lebih materi pembelajaran. Jadi cukup kaya biasanya untuk Moodle ini banyak sekali ya digunakan di perguruan-perguruan tinggi favorit. Di antaranya adalah di Indonesia itu sudah cukup banyak ya yang tentunya menggunakan LMS Moodle ini. Jadi memang sudah cukup powerful ya kalau kita gunakan Moodle ini untuk pembelajaran jarak jauh karena sudah terbukti di sini. Kemudian memiliki keamanan yang kokoh. Ya tentunya karena ini public ya, public, maka support untuk keamanan itu dikembangkan oleh para developer sehingga Moodle ini memiliki security yang cukup baik ya, seperti itu. Jadi keamanan yang cukup kokoh. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki support bahasa ya, termasuk bahasa Indonesia itu sudah support. Maka Bapak Ibu tentunya nggak perlu khawatir ya. Moodle ini juga bisa kita setting dengan bahasa Indonesia ya, selain bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Sampai ada 45 bahasa. Jadi mudah untuk digunakan.
Kemudian selain itu, karena ini juga publik ya, seperti yang tadi saya sampaikan, banyak sekali pengembang ya, baik itu tutor maupun plugin yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Jadi banyak sekali plugin-plugin yang cukup efektif ya untuk mendukung kegiatan pembelajaran menggunakan Moodle ini. Nah, beberapa user management Moodle yang pertama adalah administrator. Biasanya ini didefinisikan ketika seorang admin ya mendaftarkan atau menginstal Moodle pertama kali. Maka ini kita namakan sebagai administrator atau kita sebut sebagai super admin seperti itu. Nah, memang ini fungsinya cukup urgent ya. Memang idealnya dipegang oleh 1-2 orang ya di dalam satu instansi karena memang perannya sangat vital ya, sangat vital menentukan secara utuh dari implementasi Moodle ini. Tugasnya adalah misalnya mengatur tampilan situs, kemudian mengatur menu dan mengatur user privilege dan mendefinisikan user-user yang lain ya, apakah itu manager, kemudian teacher dan seterusnya. Jadi memang perannya sangat-sangat signifikan di sini. Yang kedua adalah course creator. Seorang course creator ini dapat membuat kursus ya atau pelatihan atau mata pelajaran dan seterusnya ya, dan mengajar kursus tersebut atau menunjuk guru atau teacher mana atau guru mana yang akan mengajarkan kursus tersebut dan melihat kursus yang tidak dipublish. Jadi ini adalah peran dari course creator ya, fungsinya untuk membuat kursus. Selanjutnya adalah teacher. Nah, tadi yang kita lihat tingkatan yang ketiga adalah teacher ya. Ini dapat melakukan apapun terhadap kursus yang diajarnya ya. Seperti mengganti aktivitas yang terdapat pada kursus tersebut. Kemudian memberikan nilai kepada siswa. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk yang guru ya, yang guru itu atau teacher fungsinya adalah mengajar di sini dan sekaligus menunjuk non-editing teacher. Jadi yang guru yang hanya hanya mengajar saja ya, tidak bisa melakukan editing sistem di kursusnya. Nah, ini kita tampilkan non-editing teacher di sini fungsinya adalah dia hanya dapat mengajar ya pada kursusnya, namun tidak dapat mengubah aktivitas yang telah dibuat oleh teacher. Jadi seperti kolaborator ya, asisten dari guru. Nah, itu juga kita bisa fungsikan. Kemudian siswa di sini dia dapat mengikuti semua aktivitas ya. Tentunya siswa ini harus di-enroll dulu, oleh seorang guru di sini, seorang teacher atau seorang pengajar. Atau bisa juga siswa ini melakukan self-enrollment atau pendaftaran mandiri, itu juga bisa. Jadi ini adalah siswa ya, siswa. Selanjutnya ada tamu di sini. Tamu ya. Tamu ini hanya memiliki Bapak Ibu, hanya memiliki read only, hanya bisa membaca saja. Nah, setiap user yang belum terdaftar pada Moodle ini merupakan tamu di sini. Oke, seperti itu ya gambarannya ya. Jadi yang paling rendah adalah tamu. Tapi saya sarankan untuk di kegiatan misalkan di kediklatan atau di sekolah, tamu ini bisa kita tutup ya, untuk dalam rangka biar kegiatan kunjungan siapa yang di-enroll dan seterusnya itu lebih jelas. Nah, itu bisa kita lakukan. Oke, jadi pada dasarnya kadang yang tamu ini ditutup untuk akses privilege-nya. Tapi tentunya itu tidak menjadi syarat mutlak ya. Bapak Ibu bisa membuat alternatif itu. Kemudian yang selanjutnya adalah authenticated user.
Nah, ini secara default seluruh user itu yang telah login merupakan authenticated user ya di sini. Nah, walaupun sudah suatu user ini berperan sebagai teacher pada suatu kursus, namun di kursus yang lain itu dia fungsinya sebagai apa ya? Authenticated user juga yang memiliki kedudukan yang sama seperti tamu di situ. Oke, jadi ini ya berbagai tingkatan peran dari user management ya di Moodle. Tentunya ini tidak harga mati ya. Seorang super admin itu juga bisa mendefinisikan privilege yang lain. Jadi nggak harus 7 di sini 7 ya. Bisa berkembang tentunya dengan settingan-settingan custom. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ini ya alur kerja Moodle dalam suatu pelatihan? Ya pertama yang dibuat oleh super administrator adalah tentunya ini menyusun jenis diklat ya. Jenis diklat ini kita letakkan di kategori. Nah ini jadi di kategori ya, posisinya harus di kategori. Kemudian setelah terbentuk kategori, nanti Widya Iswara yang diposisikan sebagai seorang manajer, dia bisa membuat subkategori yang berisi mata diklat yang ada, yang tentunya sesuai dengan kurikulum dan silabus di sini. Ya, jadi posisi dari mata diklat itu berada di subkategori ya, yang bisa membuat Widya Iswara ketika kita tetapkan dia sebagai seorang manajer. Kenapa kita posisikan mata diklat ini sebagai subkategori? Biar nanti ketika seorang student atau peserta diklat itu dia masuk satu mata diklat satu ke mata diklat yang lain, itu ada filternya. Jadi ketika mata diklat pertama misalkan dia tidak lulus, maka dia tidak bisa akses ke mata diklat selanjutnya. Jadi ini ada semacam filter. Maka lebih efektif kalau kita letakkan itu di subkategori. Nah, selanjutnya Widya Iswara di sini menyusun aktivitas. Banyak sekali untuk aktivitas-aktivitas yang bisa kita kembangkan ya di Moodle ini ya, di topik-topik yang akan dibahas atau di mata diklat yang ada di situ. Jadi banyak sekali. Nanti kita akan bahas itu di materi yang lain. Bagaimana cara menyusun aktivitas yang cukup menarik seperti itu. Kemudian setelah menyusun aktivitas, siswa akan merespon ya setiap aktivitas yang diberikan atau yang ditugaskan oleh seorang widyaswara. Dan di sini widyaswara atau pengajar akan melakukan penilaian ya dan umpan balik atau feedback kepada peserta. Dan intinya ini ya Bapak Ibu ya bahwa aktivitas pelatihan di sini penilaian dan umpan balik ini menjadi hal yang sangat penting. Dan bagaimana peran admin di setiap aktivitas dari pelatihan ini di Moodle ini menyediakan yang dinamakan sebagai log activities. Jadi semua aktivitas kediklatan yang ada di sini itu akan terekam secara otomatis oleh sistem. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian gambaran singkat ya tentang Moodle, bagaimana implementasi sederhana ketika kita terapkan di dalam dunia kediklatan. Baik, terima kasih. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.